Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa lagi mengkaji kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Kita setiap hari atau di LKI itu satu pekan 3 kali dalam mengkaji kitab. Ada kitab hadis, kitab tauhid, ada tafsir, ada kajian keluarga sakinah dan seterusnya. Bertujuan apa? Kita agar mengerti, mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Karena mungkin kita belum tahu ya. Kalau kadang-kadang kita berpikir, oh ya ternyata umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Kira-kira berapa sekitaran umur umat Nabi Muhammad? Berapa? 60 sampai 64 ya, pendek. Tetapi ketika kita berpikir seperti itu, seolah-olah itu tidak adil. Ya, umatnya Nabi Muhammad kok cuma 60, bahkan 64 atau mungkin hanya sampai maksimal 70 mungkin seperti itu, atau bisa lebih, itu sudah bonus. Sedangkan umat-umat yang dulu itu Masya Allah ya. Tapi ternyata ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali di umat Nabi Muhammad ini ada lompatan-lompatan umur secara ibadah ya. Ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, sudah berapa itu? Hanya 1 malam, 83 tahun. Itu baru 1 malam. 1 tahunnya ada sekali. Belum lagi ya, ada ketika berpuasa di bulan sebelum tanggal 9 itu apa? Puasa Arafah, Masya Allah ya, dihapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Loh, sudah ada lompatan lagi, dan banyak sekali lompatan-lompatan itu, sehingga ketika dihitung itu bisa menyetarai dengan umat-umat yang terdahulu. Dan kalau kita tidak mengkaji ilmu-ilmu seperti itu, ilmu hadis, tentu kita tidak bisa mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka penting kita belajar agar kita mengerti ya, ada bonus-bonus, ada lompatan-lompatan, sehingga kita bisa menyamai umat-umat terdahulu yang umurnya begitu panjang. Dalam pembahasan malam hari ini di hadis selanjutnya tentang menafkahi keluarga ya, monggo nanti bisa disimak agar kita bisa paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Hambal. Dan nanti kalau seandainya nggak paham atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Hambal, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini
mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita, agar kita itu di atas keyakinan. Dan taklim ini, ya, majelis ilmu taklim itu adalah untuk membangun, ya, agar hidup kita ini kita bangun di atas keyakinan dan cita-cita, sehingga kita ringan, ya, ringan bagi kita sedekah, ringan bagi kita berkorban, ringan bagi kita mengeluarkan harta, tenaga, dan apa yang kita miliki untuk membangun akhirat kita, ya. Karena kalau tidak demikian, kalau kita tidak bangun hidup kita di atas keyakinan yang didoktrinkan oleh Al-Quran dan hadis Nabawi, maka kita berat, ya. Berat bagi kita sedekah, berat bagi kita korban, karena jiwa kita ada sifat bakhil, ada sifat cinta pada harta. Tapi kalau kita memahami, ya, kita meyakini apa yang diiming-iming oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita tentang pahala yang luar biasa, tentang masa depan kita, tentang membangun rumah di akhirat, tentang agar kita bisa bersama abadi dengan keluarga kita, maka semua ringan, ya. Kita nyekolahkan anak mungkin puluhan juta, ringan demi masa depan dunia anak kita. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, kita pengen membangun masa depan keluarga kita di akhirat, mestinya jauh lebih ringan lagi kita mengeluarkan harta untuk sedekah, membangun masjid, untuk korban dan yang lainnya, karena ada cita-cita. Ketika tidak ada cita-cita akhirat tadi, ya, maka sangat berat sekali, ya. Makanya dalam Al-Quran mestinya angan-angan keluarga muslim itu adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang membangun hidupnya di atas keyakinan iman. Mukmin itu membangun hidupnya di atas keyakinan iman, ya. Bukan hanya logika, bukan hanya hitung-hitungan matematika dunia, tapi seorang mukmin itu membangun hidupnya di atas keyakinan doktrin, ya, ya, doktrin akhirat, ya, dan cita-cita akhirat. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keluarga mereka yang membangun hidup mereka di atas keyakinan, di atas doktrin-doktrin ilahi. Kita akan kumpulkan, ya, kita akan kumpulkan bareng di surga. Itu cita-cita luar biasa, ya. Dan dengan taklim ini agar hidup kita itu tidak tenang-tenang saja. Kenapa hidup kita nggak boleh tenang-tenang saja? Karena seorang mukmin yang meyakini kejadian akhirat, kejadian alam kubur, kejadian sirat, kejadian padang mahsyar, ya, itu nggak akan bisa tenang, karena itu ancaman terbesar seorang mukmin itu adalah masuk neraka, ya. Ancaman terbesar bagi seorang mukmin itu adalah takut dimasukkan ke dalam neraka, sehingga hidupnya tidak pernah merasa nyaman, aman dari ancaman tersebut, ya. Sehingga dia semangat infak untuk apa? Ittaqun nar walau bisyaqit tamr, kata Rasulullah, ya. Lindungi kalian, diri kalian dari api neraka meskipun bersedekah dengan satu biji kurma. Itu orang mukmin yang benar itu seperti itu. Yang hidupnya yang paling nyaman, orang hidup yang paling nyaman itu orang kafir.
Kenapa? Karena nggak punya keyakinan akhirat. Mati selesai. Padahal itu tidak bisa lari dari akhirat ya. Kita sebagai umat Rasulullah diwanti-wanti karena Rasulullah diajari, diberitahu hal yang gaib akhirat, kejadian akhirat nanti itu seperti ini ya, sehingga beliau sampaikan kepada umatnya seperti itu agar umatnya tadi hidupnya tidak ayem-ayem saja, ada yang ditakuti ya. Dan itu jalan keselamatan ya. Ketika kita di hidup kita itu prihatin, hidup kita ini khawatir ya, seperti para salafus saleh khawatir ya. Abu Hurairah ketika mau meninggal menangis, padahal amal jariahnya luar biasa sampai sekarang, meriwayatkan hadis. Menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, bekal saya masih sedikit, perjalanan akhirat sangat panjang ya. Itu Abu Hurairah ya. Itu potret para salafus saleh seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza mintu aminani fid dunya akhaftu fil akhirah. Dalam Sahih Targhib ya. Demi kekuasaanku, aku tidak akan mengumpulkan pada hambaku dua ketakutan dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya, kalau dia ini takut kepadaku di dunia, hidupnya di atas kekhawatiran, di atas prihatin, takut akan ancaman Allah, azab kubur, neraka, padang mahsyar, macam-macam, maka amantahu yaumal qiyamah, aku akan kasih rasa aman nanti pada hari kiamat. Karena dia khawatir, dia persiapan. Orang kalau nggak khawatir nggak akan persiapan ya. Jadi kita seorang mukmin ketika khawatir maka semangat korban, semangat sedekah, semangat sholat. Aku akan amankan dia, kasih rasa aman nanti pada hari kiamat. Sedangkan wa in aminani, barang siapa atau jika hambaku itu merasa aman dari ancamanku ketika di dunia, hidupnya ayem ya, nggak pernah mikirkan akhirat, nggak pernah mikirkan azab kubur, ayem seayem-ayemnya ya. Maka akhaftuhu fil akhirah, nanti aku jadikan dia ketakutan pada hari kiamat. Di akhirat dia nanti ketakutan ya. Hidup seorang mukmin ya seperti ini mestinya kan gitu ya. Makanya dalam surat Al-Insyiqaq ya, surat Al-Insyiqaq Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih ya, adapun orang yang nanti diberikan catatannya dari tangan kanan, dari arah kanan ya. Dalam hadis itu tatoyar ya, jadi lembaran catatan itu berterbangan ya. Ada yang jatuh di samping kanan, ada yang jatuh di samping kiri, ada yang jatuh di belakang. Tapi itu dengan sengaja, nggak salah. Kalau orangnya ini orang bertakwa, mesti jatuh di kanan ya. Makanya diantara kata Rasulullah yang paling menakutkan, menjadikan seseorang itu nggak ingat yang lainnya, hanya khawatir dirinya, itu adalah pada saat ini ya, pembagian catatan amal. Catatanku jatuh di kanan ataukah di kiri ataukah di belakang. Famaman utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang mendapatkan kitabnya, catatan amalnya di sisi kanannya, dari arah kanan, fasofa yuhasabu hisaban yasirah, nanti dia akan tersenyum ya. Dia baru bisa tersenyum
Dan kenapa? Karena yuhasabu hisaban yasira. Proses hisabku ringan, cepat. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan gembira. Artinya kita nanti itu akan dipertemukan dengan keluarga kita dengan gembira bagi yang ashabul yamin. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi catatan amalnya dari belakang, dalam ayat yang lain dari samping kiri, para ulama mengatakan dua-duanya sama, menunjukkan dia gagal hidup, ya, gagal dalam beramal. Fasawfa yad'u thubura, maka dia sudah langsung sedih, nangis, teriak-teriak, ya, meratapi kegagalan hidupnya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Nah, ini yang digarisbawahi, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika di dunia itu dia hidupnya nyaman, ya. Gara-gara hidupnya nyaman di dunia, nggak mau ikut taklim. Kenapa saya nggak mau ikut taklim? Kenapa? Nanti ditakut-takuti akhirat, diingatkan mati, diingatkan akhirat, diingatkan hari kiamat. Nanti saya ngerti halal haram, nggak tenang saya bisnis, ya. Jadi itu ini yang digarisbawahi, innahu kana fi ahli masrura. Dulu dia di dunia hidup bersama anak istrinya dalam keadaan nyaman, ya. Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut pada hambaku. Kalau dia di dunia itu takut kepadaku, takut alam kuburnya, takut nanti di padang mahsyar, takut nanti di sirat, ya, maka aku akan berikan rasa aman kepada dia. Namun barang siapa di dunia hidupnya nyaman, gak pernah mikirin akhirat, dia cari kawan yang hura-hura, ya, senang-senang saja, maka itulah orang yang aku akan buat ketakutan nanti pada akhirat dia, ya. Maka yang penting, ya, kita membangun hidup kita di atas keyakinan, di atas cita-cita akhirat yang benar. Kata Rasulullah, man khofa adlaja, barang siapa yang hidupnya dibangun di atas rasa takut kepada Allah, rasa takut dengan ancaman-ancaman Allah, adlaj, maka dia bersegera beramal, ya. Enggak hitung-hitungan dalam beramal, enggak hitung-hitungan dalam sedekah, ya. Kalau tidak, maka kebutuhan saya banyak, diminta diajak korban, kebutuhan saya banyak. Memang semua orang punya kebutuhan, tapi kalau dia melihat akhirat dia itu perlu korban dia, ya dia semangatkan, berusaha. Mana yang dimampu-mampu, yang beli betina, beli betina. Mampu jantan, ya jangan nutup-nutupi diri, ya, beli yang jantan, kan gitu, ya. Jadi adlaj, orang yang dibuktikan rasa takut itu dibuktikan dengan semangat, ya, semangat beramal, semangat bersedekah, semangat berkorban. Nggak ada orang bebas dari kebutuhan, mesti kebutuhannya banyak, ya. Waman adlaja balaghal manzila, barang siapa yang bersungguh-sungguh semangat beramal, dia sampai. Ala inna silatallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna silatallahi jannah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga, ya. Jadi Aisyah pernah menangis ketika ingat apa? Neraka. Jadi dalam hadis Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha dzakaratin nar fabakat, ya. Jadi ini efek dari hidup, membangun hidup di atas keyakinan adanya surga dan neraka. Ketika dia ingat neraka, Aisyah betul-betul tadi nangis.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkiki?" Wahai Aisyah, apa yang membuatmu menangis? Kata Aisyah, qalat dzakartun nar fabakaitu. Ya Rasul, saya ini sedang ingat neraka, begitu dahsyatnya siksaannya, maka saya menangis. Fal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ya Rasul, apakah engkau nanti ingat istrimu nanti pada hari kiamat? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fi salasati mawatin fala yadhkur ahadun ahadan. Ya, adapun pada 3 kondisi, 3 peristiwa akhirat, tidak ada seorang pun ingat orang lain kecuali khawatir dengan dirinya, termasuk aku. Ya. Aku tidak akan ingat istriku, tidak akan ingat kamu dalam 3 kondisi ini, 3 peristiwa ini. Apa itu? Indal mizan hatta ya'lam ayakhif mizanuhu am yaskul. Ketika amal ibadah ditimbang, ya, orang nggak akan bisa tenang, ya. Apakah dia pengen menanti hasilnya, apakah amalnya itu berat atau ringan, ya. Yang kedua, indal kitab hina yuqalha umqra'u kitabiyah. Ketika ditampilkan catatan amal, suruh baca catatan amalmu. Ini orang betul-betul khawatir. Hatta yalam aina yaqau kitabuh afi yaminihi am fi shimali aw min wara'i dhahri. Gak ada yang bisa tenang sampai dia tahu jatuhnya kitab ini di sisi kanannya, kirinya atau belakang. Kalau kanan baru bisa tersenyum, kalau kiri, belakang, nah itu menangis terus. Karena jelas, ya, jelas hasilnya setelah itu. Dan yang ketiga adalah indas sirat. Kejadian yang paling menakutkan ketiga adalah ketika melewati sirat. Idza wudi'a baina dhahranai jahannam. Ketika sirat itu dibentangkan antara 2 bibir neraka jahanam dan kita diperintahkan lewat di atas itu. Apakah kita terjatuh ataukah bisa selamat, ya. Dalam hadis yang lain termasuk adalah ketika di padang mahsyar orang berkeringat. Ada yang keringatnya itu sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang menenggelamkan orang tersebut. Ini masa-masa menakutkan. 50.000 tahun menanti di padang mahsyar, ya. Tidak ada tempat berteduh. Tempat kita hanya 2 kaki, ya. Tempat kita itu hanya 2 kaki itu saja, menanti selama 50.000 tahun, ya. Jadi seorang mukmin itu harus tadi punya keyakinan seperti ini sehingga menjadi pecut bagi dia, semangat beramal, ya. Tidurnya nggak tenang sehingga ada waktu untuk qiyamul lail, semangat baca Quran, termasuk semangat sedekah dan semangat kurban. Al-Ikhlas ini masih kurang berapa? Masih kurang 4. Edisi khusus hanya 2.700.000. Ya, untuk yang ini, ya, yang terbatas dananya, ya. Jadi yang belum silakan daftar, ya. Jadi itu seorang mukmin itu harus membangun hidupnya di atas keyakinan sehingga ringan bagi dia untuk semangat dia beramal, ya. Dia betul-betul sadar apa kewajiban saya sehingga harus saya kerjakan, apa hukum-hukum Allah sehingga mana yang halal saya ambil, mana yang haram aku tinggalkan. Jadi seorang mukmin harus membangun hidupnya di atas keyakinan akhirat tersebut. Doktrin, ya. Keyakinan itu adalah dihasilkan dari doktrin Quran dan hadis. Quran nyampaikan kamu nanti begini, hadis juga nyampaikan begini, kita bangun. Gak bisa dinalar itu, gak mampu otak kita, ya. Otak kita gak mampu. Ketika Allah mengatakan begini, kita yakin, percaya. Sudah, itu yang menyelamatkan, ya.
Jadi hadis yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang semangat mengerjakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban bukan hanya mencari nafkah, tapi juga kewajiban kebutuhan agama keluarga kita. Ya, ketika kita tidak mampu mencukupi, kita semangati untuk ikut taklim istri kita, anak-anak kita pondokkan. Ya. Termasuk bagi seorang suami, ya mencukupi tadi nafkah, ya ma'isyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi." Tidak ada hari, ya, ketika hamba-hamba Allah, ketika manusia ini berada di waktu subuh, waktu pagi, illa malakan yanzilan, kecuali Allah mengutus 2 malaikat turun, ya, ke langit pertama ini untuk berdoa, ya. Tiap hari Allah ngirim, ya. Wa yaqul ahaduma, satunya malaikat yang tanpa dosa ini berdoa, mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah kepada orang yang mau infak, mau memberikan nafkah, termasuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk memberikan nafkah keluarganya itu khalafan, pengganti, rizki pengganti, termasuk infak, ya. Ini menjadi dasar untuk semangat infak subuh. Dan di masjid ini alhamdulillah banyak yang mempraktekkan seperti itu, ya. Salat subuh sambil bawa duit, menyelipkan di kotak infak, ya, agar mendapatkan keberkahan malaikat ini, ya. Jadi seorang mukmin membangun hidupnya di atas keyakinan. Yang penting Allah mengkabarkan seperti itu, Rasulullah mengkabarkan seperti itu, sudah kita yakin, ya. Bagaimana kalau daerahnya berbeda begini? Allah yang Maha tahu bagaimana, ya, pelaksanaannya. Yang penting ketika subuh, ya, itu Allah nurunkan malaikat untuk mendoakan. Bagi orang yang rajin infak mendapatkan pengganti, bagi orang yang malas infak, Allah wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya, berikanlah kepada orang yang enggak mau infak, yang enggak mau memberikan nafkah kewajiban keluarganya, talafan, hilang duitnya, ya. Duitnya hilang, baik hilang barokahnya maupun hilang sesungguhnya, atau ada kebutuhan yang lain yang menjadikan duitnya itu sirna. Jadi artinya ini praktis, ya. Bagi seorang mukmin itu kalau mampu infak segera infak, kalau tidak mau infak akan datang problem yang menjadikan duitnya itu lenyap. Bahwa ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan yang lain. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi ketika ada kelonggaran, ada kata hati pengen infak, pengen korban, segera jawab, maka langsung akan mendapatkan doa malaikat, agar, dan malaikat doanya mustajab, ya. Allah akan kasih pengganti, ya. Khalafan ini baik secara apa? Secara materi langsung dapat gantinya. Dan kita kan merasakan seperti habis infak dapat rezeki. Nah, itu pengganti. Kadang itu menjadikan harta kita barokah. Ya, harta kita itu barokah.
gak cepat hilang, bisa dinikmati. Kemudian keluarga kita, hidup kita tentram, artinya kualitas ya, kualitas harta kita itu meningkat. Jadi kholafan itu baik berbentuk kuantitas ya, diganti atau berlipat, atau Allah tingkatkan kualitasnya ya. Jadi istri kita makin soleha, anak kita makin soleh soleha, harta kita menenteramkan, kita diangkat penyakit kita, macam-macam seperti itu. Tapi bagi yang tadi nggak mau infak, kalah dengan kebakilan dirinya, didoakan malaikat hilang. Hilang itu baik duitnya hilang, atau datang kebutuhan yang menghilangkan nominal duitnya tersebut. Ada saja ya, oh habis servis ini ganti servis ini, ganti servis ini, kok datang ini ganti anak satunya minta ini, besok ganti anak satunya lagi ya. Itu penyebabnya adalah kita ketika mampu ya, kita nggak mau sedekah. Maka sedekah itu adalah solusi agar kita ini bebas ya, agar kita ini adalah bebas dari tadi marah, bahaya dan macam-macam. Kalaupun kita tidak bebas, nah itu Allah kurangi ya. Allah kurangi, Allah ganti. Aslinya habis segini karena dia sudah infak, berkurang ya. Dan Allah kurangi jauh ya, karena Allah jadikan itu berlipat ganda. Jadi mungkin infak 10.000 mungkin jadi 100. Artinya ketika dia mau kena musibah itu wis didiskon 100, tinggal dikit ya. Padahal kita hanya keluar 10.000 ya. Apa hubungannya dengan bab menafkahi keluarga? Termasuk ini kewajiban seorang suami. Malaikat itu mendoakan. Malaikat mendoakan suami yang tadi itu mau menafkahi keluarganya tiap pagi. Allah ganti, lancarkan rezekinya. Namun kalau ada suami yang tadi nggak mau menafkahi keluarganya, ya duitnya hilang atau apa, ya nggak barokah macam-macam. Kenapa? Karena kewajiban dia. Ya. Dan itu adalah yang pertama, kewajiban pertama ya, yaitu seorang suami menafkahi istrinya. Maka banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan orang yang bersedekah ya. Keutamaan orang yang bersedekah dalam bab ini adalah sedekah kepada istri, artinya memberikan nafkah kepada istri ya, termasuk juga didoakan malaikat. Karena kalau istri itu, kenapa? Karena istri itu sebagai tonggak utama. Kalau istri itu hatinya senang, maka dia dalam menjalankan tugasnya itu akan maksimal, akan merawat anak dengan maksimal, merawat suami dengan maksimal, mendidik anak juga maksimal. Terlebih dia akan mendoakan ya, dia akan membantu mendoakan suaminya agar tambah sukses ya. Karena boleh jadi apa yang kita hasilkan, kesuksesan kita itu adalah berkat doa istri kita yang hatinya ridho, tentrem karena dikasih nafkah suami ya. Cuman begini, istri juga harus dipahamkan hidup di atas keyakinan tadi itu, membangun akhirat ya. Sehingga uang yang ada itu tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi untuk membangun, mengamankan akhirat kita, keluarga, agar bisa kumpul bareng bersama keluarga nanti di surga. Jadi jangan egois hanya ngurusi diri sendiri, tidak pernah ngajak istri taklim ya. Karena itu tonggak utama ya. Termasuk pesan Rasulullah SAW, tahadu tahabu,
agar kalian itu lebih saling mencintai, maka sering-seringlah memberi hadiah, termasuk memberikan hadiah kepada istri, ya, belikan apa terus apa kan gitu, ya. Cuman yang harus diperhatikan lagi adalah tadi, agar hidup berkeluarga itu terasa nikmat, itu harus ada tadi, ada pembatasan, ada ritme, nggak plong, istri dikasih plong gitu, nggak, harus ada pembatasan agar bisa mengerjakan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang besar, ya. Tidak semua harus dituruti. Kalau seseorang itu membangun hidupnya di atas keyakinan dan cita-cita, kita harus haji bareng, maka istri diajak prihatin, ngirit ini untuk tujuan sesuatu yang besar, tidak dihabiskan terus, enggak. Demikian juga infak bareng, tujuannya apa? Untuk biar nanti akhirat kita ya bisa dinikmati bareng, korban satu keluarga diprogram, ya, sehingga setahun bisa ajek, ya, seperti Rasulullah SAW korban terus, ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak seperti kita di dalam mengatur keluarga, ya. Jadi beliau tadi termasuk kaya raya, tapi dalam mendidik keluarga ya sederhana, karena ada tujuan-tujuan besar. Nah, beliau bisa menghajikan semua istrinya, beliau bisa korban ini, korban itu. Itu yang kita tiru. Jadi tidak seperti komun orang apa minta permintaan istrinya dituruti, minta gini dituruti, minta ini dituruti, waktunya korban nggak ada duit. Ya. Jadi ada ritme, ada ini. Karena sesuatu itu kalau diatur, nggak plong-plongan, itu terasa nikmat. Islam itu seperti itu. Contohnya itu adalah ketika kita puasa. Ya, ketika kita puasa, makan terasa begitu nikmat, minum terasa begitu nikmat, karena ada pembatasan. Nggak makan, maghrib baru ini. Sama hidup juga berkeluarga seperti itu. Mungkin agak ngirit, tujuannya apa? Agar bisa umroh bareng. Itu dinikmati, baru belum-belungan waktu umroh, belum-belungan waktu kaji, belum-belungan waktu ini, ada sesuatu yang dituju. Jadi perlu ada penataan, ya. Jadi agar hidup kita bersama keluarga itu terasa nikmat, ya. Tidak semua harus dituruti. Karena pernah Rasulullah SAW mengila istri-istrinya. Ila itu adalah, dulu kita sudah jelaskan, ya, berjanji tidak menggauli istrinya dalam beberapa tadi, ya, beberapa waktu. Jadi Rasulullah SAW ketika para istri ini, ketika beliau sudah mulai banyak harta karena menang berbagai macam peperangan, menang banyak ghanimah, ya, para istri ini kemudian berpikiran seperti orang pada umumnya, bagaimana bisa menikmati harta suami, ya, ketika suami kaya raya, ya. Sehingga mereka menuntut kelayakan, membuat perhiasan, menuntut hidup layak lah, ya. Maka Rasulullah SAW tadi mengilah istrinya. Beliau pergi dari rumah, ya, kemudian sampai turun ayat, kemudian mereka dikasih pilihan antara kalau kalian pengen dunia langsung dikasih cash, minta mau apa dikasih, tapi diceraikan oleh Rasulullah karena nggak layak sebagai istri seorang Nabi. Tapi kalau kalian pilih berjuang bersama Rasul,
hidup apa adanya karena punya tujuan besar, ya, maka akan kembali menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya milih menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu panutan kita. Jadi tidak semua keinginan istri itu harus dituruti. Suami harus bisa tadi mana yang menjadi target, mana yang menjadi cita-cita bersama, dan itu butuh pengorbanan. Perlu hidup prihatin, tidak selalunya harus dihabiskan sekarang, apalagi untuk akhirat, kan gitu. Jadi keutamaan orang yang bersedekah luar biasa, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas, ya, termasuk adalah bersedekah, memberikan nafkah kepada istri itu mesti dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, karena bernilai sedekah. Idza anfaqar rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Jika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, yahtasibuha, dan dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka fahiya lahu shadaqah, itu menjadi sedekah bagi dia, ya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain sudah kita bahas kemarin. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan dari hadis ini adalah peringatan bagi orang yang bakhil. Ya. Sampai Allah nurunkan malaikat untuk mendoakan jelek agar hilang hartanya, hilang nafkah yang dia tahan tersebut. Ya. Jadi orang bakhil itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari kebakhilan, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Wattaqusyuh, dan hati-hati dengan sifat bakhil. Ya. Dan masing-masing dari kita itu punya sifat bakhil. Wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kebakhilan, terhindar, selamat, bisa lepas dari kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang sukses. Ittaqusyuh, hati-hati dengan sifat bakhil. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sifat bakhil ini yang menghancurkan umat sebelum kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan contoh kepada kita untuk berdoa agar terhindar dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan beberapa sifat buruk, salah satunya adalah sifat bakhil. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, terlebih ketika bulan Ramadan dan juga ketika kurban. Mesti beliau kurban. Kemarin kita jelaskan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudhahi kullasanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah itu 10 tahun. Setiap tahun mesti beliau kurban. Setiap tahun beliau nyembelih 2 ekor kambing, dan tahun terakhir beliau nyembelih 100 ekor unta. Itu panutan kita, itu contoh kita. Karena afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdhal itu adalah ketika awal Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Terlebih puncaknya itu tanggal 10 itu Idul Adha. Dan kurban itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya dari sedekah. Ya. Kurban itu pahalanya per bulu dihitung, dilipat gandakan. Ya. Itu kurban. Ya. Rasulullah katakan tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah. Iya, termasuk jihad fisabilillah. Kecuali orang berjihad dan gak pulang-pulang, langsung mati. Ya. Dan yang puncaknya itu adalah korban tadi itu. Jadi ini panutan kita, yaitu agar menghindarkan kita, diri kita dari sifat bakhil. Ya.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatan la tajtami'an fi qalbin mu'min. Ada dua sifat itu tidak akan terkumpul dalam hati seorang mukmin, dalam hati seorang yang punya doktrin-doktrin keyakinan sesuai Quran dan hadis tentang akhirat. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq, yaitu sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Itu enggak boleh terkumpul berada dalam hati seorang mukmin, ya. Jadi tidaklah kita bakhil kecuali kebakhilan itu menjadikan kita susah. Apalagi bakhil kepada Allah di bulan Idul Adha ini. Wa amma man bakhila wastaghna, ya. Adapun orang-orang yang bakhil, ya, maka itu akan mengatakan lil usra, mesti susah, ya. Susah hidup, susah kerja, macam-macam, ya. Dan solusinya adalah tadi kita sedekah, solusinya kita korban agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa orang yang bersedekah itu mendapatkan banyak keberkahan. Istri bahagia, anak juga senang, terjamin, ya. Cuman yang harus diperhatikan bahwa faqidu syai' la yu'ti, ya. Ada sebuah kaidah, orang itu kalau nggak punya sesuatu dia tidak akan bisa memberikan sesuatu tersebut, ya. Kita nggak akan bisa kurban kalau kita nggak punya duit untuk beli kurban. Maka solusinya semangat kerja apa saja. Tujuannya apa? Cita-cita agar saya bisa kurban. Ya inilah. Nah, itu hidup di atas keyakinan, di atas cita-cita. Karena ada syariat ini, saya semangat apa saja. Daripada nganggur ini, kerjakan ini. Tujuannya apa? Agar bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita ketika kita ini punya sifat rajin sedekah. Rasulullah katakan salasah uqsim alaihinna, ada 3 hal yang aku bersumpah atas hal tersebut. Salah satu diantaranya adalah mana malu abdin min sedekah. Sumpah Rasulullah ini, ya, tidaklah harta seorang hamba yang disedekahkan itu akan berkurang, menjadikan dia miskin. Mesti akan barokah bertambah, baik bertambah kuantitasnya maupun bertambah kualitasnya. Itulah ketika kita bersyukur, akan bertambah kuantitasnya atau kualitasnya. Enggak mesti harus kuantitasnya, kadang lebih kualitasnya, ya. Bukan berarti kita bersyukur punya istri kemudian dapat istri banyak, setelah itu kan enggak. Menjadikan syukur kita itu istri kita tambah soleha, kan gitu. Anak kita tambah soleh, soleha, harta kita makin menjadi barokah. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anfik ya ibna Adam, unfik alik. Wahai anak Adam, wahai manusia, berinfaklah, berikan nafkah kamu, berinfaklah. Aku akan memberikan nafkah kepadamu, memberikan rezeki kepadamu. Oh pasti balas, ya. Kholafan tadi itu, ya. Jadi seorang mukmin kembali kepada tadi, ketika dia memiliki keyakinan, cita-cita akhirat. Nah, ini yang kemudian menjadi semangat agar dia bersedekah, ya, mengikis rasa bakhil dia sehingga dia ringan bagi dia bersedekah. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Sebelum sesi tanya jawab, informasi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang dimana bulan Dzulhijjah ini ada amalan super istimewa, amalan yang sangat besar,
dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka kami dari LKI ingin mengadakan buka bersama mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, karena amalannya tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan amalan jihad fisabilillah pun tidak akan bisa menandingi amal soleh yang berada di 10 awal bulan Zulhijjah tersebut. Monggo Bapak Ibu barangkali ingin berpartisipasi untuk mendapatkan amal soleh ini, bisa nanti ikut bersama-sama di sini buka puasa bersama, atau ingin memberikan hidangan juga monggo, agar mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, barangkali ada yang kurang jelas tadi. Oke, monggo. Pak Khoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesuatu sedikit yang saya belum jelas. Ada 3 tempat katanya Ustaz tadi, ada 3 keadaan atau tempat yang mana manusia itu akan gelisah dan lupa. Iya tadi ya. Lah yang saya tanyakan ini, yang pertama kan amal ketika ditimbang, yang kedua ketika disuruh membaca kitab, yang ketiga ketika disirot. Nah, yang saya tanyakan itu yang susah, yang gelisah, keadaan mencekam ini umat Rasulullah saja atau Rasulullah juga ikut susah, Tat? Sekian. Ya, jadi tadi itu kan dijelaskan ya, sebagaimana keluh kesahnya Aisyah karena menangis. Ya. Maksud Aisyah kan biar dapat syafaat Rasulullah di 3 tempat itu, ditenangkan oleh suaminya. Ya. Tapi jawaban Rasulullah, kalau 3 tempat ini gak ada seorang pun, gak ada seorang pun yang termasuk Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena tadi ada kekhawatiran, meskipun sudah jelas kan, beliau Rasulullah jelas masuk surga. Ya. Tapi orang baik itu mesti khawatir. Khawatir, iya kalau amal saya diterima, ya, atau ini kalau tidak diterima bagaimana? Itu sifat orang yang baik. Ya. Kalau orang kurang baik biasanya terlalu GR. Ya, terlalu GR. Rasulullah aja ngajarkan khawatir. Ya, umatnya itu nggak khawatir, tenang ada Rasulullah. Itu nggak boleh terlalu berlebih-lebihan itu. Rasulullah ngajarkan kepada para sahabatnya itu khawatir. Sampai-sampai ya, Aisyah pernah kehilangan Rasulullah. Ya, kehilangan Rasulullah, khawatir pindah ke istri yang lain, maka bergegas dia cari-cari. Ternyata Rasulullah sedang ziarah kubur, khawatir akhiratnya, sehingga beliau agar mengingat mati, beliau ziarah kubur. Jadi sunnah ziarah kubur Rasulullah itu biasa ziarah kubur malam, lewat tengah malam itu loh. Ya. Jadi karena dulu nggak ada yang takut hantu. Kalau sekarang kebanyakan lihat film sehingga takut hantu kan gitu. Orang dahulu salafus saleh ziarah kubur itu malam, ya, malam. Pernah Aisyah seperti kehilangan Rasulullah, dia cari, ternyata Rasulullah sedang sujud di tanah, ya, pasir, menangisi khawatir dengan keadaan umatnya. Ya Allah rahmati umatku, ya Allah rahmati umatku. Ya. Jadi Rasulullah menjawab, aku nggak bisa kalau 3 tempat ini, ya Aisyah. Ya. Nanti terakhir itu baru kemudian setelah selesai ini baru kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat.
tambalan. Syafaat itu adalah nambal yang kurang kepada yang masuk neraka agar diringankan siksanya, agar bisa yang pas-pasan bisa pindah ke surga. Ya, itu syafaat Rasulullah SAW. Jadi termasuk 3 tempat tersebut beliau katakan nggak ada seorang pun wahai Aisyah. Kan pertanyaan Aisyah, engkau bisa menenangkanku nggak ini? Terlebih ketika nyebrang Sirat itu betul-betul khawatir, ya. Jadi nggak ada yang bisa merasa aman. Dan seorang yang tingkat tadi, ya, tingkat ketakwanya tinggi, orang semakin tinggi takwanya semakin takut. Itu. Jadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinannya tentang akhirat, dia semakin takut. Sehingga makin bertakwa makin ini. Jadi termasuk kalau zahir hadis ini ya termasuk Rasulullah khawatir. Tidak ingat seorang pun, nggak bisa menjamin Aisyah di 3 tempat tersebut. Ya, ya itu. Sampai do ndredekabe iki masyaallah ya. Gitu Pak Akhir ya, Rasulullah aja masih kena, apalagi kita, masyaallah. Ya, monggo barangkali ada satu lagi. Kalau enggak ada kita tutup. Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan bisa lebih khusyuk lagi ketika kita beribadah, lebih semangat dalam bekerja karena tadi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.